Nah, Sobat EV, kita akan mengulas dan mengupas beberapa spesifikasi dari sepeda listrik Uwinfly M75 Lithium ADV. Untuk desain tampilannya ini sangat-sangat gagah sekali ya, dengan tambahan visor di bagian depan. Ini semakin pede nih buat di jalanan raya. Terus ada variasi warna hitam di sini ya. Terus lampunya ini juga sudah memakai full LED. Nah, ditambah lagi di bagian bawahnya ini tambahan spakbor. Spakbornya super besar ya. Nah, karena ini sudah menggunakan ban ukuran 300 atau 3.00. Nah, jadi dikombinasi dengan spakbor yang besar ini sangat-sangat serasi sekali ya. Terus juga sok depannya sini Mas. Sok depannya ini sudah menggunakan oli alias sama dengan sok motor ini ya. Tandanya ini seperti ini. Nah, di bagian pengereman ini sudah dilengkapi dengan disc brake di bagian depan. Sudah menggunakan cakram. Jadi buat ngerem tuh pasti enak banget lah. Oke, next di bagian tengah ya. Di bagian tengah ini ada tambahan box. Nah, box ini fungsinya ini bisa digunakan untuk tempat duduk ya. Yang punya anak-anak atau orang dewasa juga bisa ini duduk di sini. Terus juga ini bisa digunakan sebagai penyimpanan. Coba kita buka. Nah, ini pakai NFC ya. Tinggal ditempel klek gitu aja sudah bisa dibuka. Nah, seperti ini penyimpanannya. Nah, terus di bagian atasnya ini selain ada bagasi di sini ya, di bagian atasnya naik dikit ini ada laci di bagian depan ya, bisa untuk bawa barang-barang kecil atau bawa sesuatu yang simple-simple. Nah, ini juga ada gantungan tambahan ya. Nah, untuk tipe ADV ini mempunyai pijakan besi ya, ini super kuat dan kokoh. Ini besi nih. Nah, terus untuk tunggangannya itu sangat-sangat enak. Posisinya itu bisa kita sesuaikan ya. Misal nih kita contohkan, bisa seperti ini. Liatin postur tubuh nggak apa-apa Mas. Terus bisa juga agak santai, kita lurusin kakinya kayak gini. Nah, lebih enak, lebih mantap. Nah, jadi lebih nyaman di jalan. Kalau kita capek kakinya lurus, tinggal kita tekuk kayak gini. Atau kayak gini juga bisa. Oke, untuk standar tengahnya sudah sama dengan standar motor ya. Ini di tengah, nggak lagi di belakang. Nah, untuk kuncinya ini seperti ini yang dipakai ya. Ini ada kontak fisik, yang dua ini, ya sama yang ini NFC. Nah, untuk kontak fisik ini tinggal dimasukkan ke sini, sama seperti sepeda pada umumnya. Nah, kontak ini ada beberapa fungsi ya, yang fisik. Yang putar ke kanan ini untuk menghidupkan. Langsung nyala dia ya. Terus juga kalau kita putar ke sebelah kiri, ini bisa untuk membuka bagasi yang ada di bagian belakang sini. Coba Mas. Nah, ini tinggal kita putar ke kiri ya. Klek gitu. Ini bisa dibuka. Simple. Jadi buka bagasi itu nggak harus dari belakang, pakai kunci gitu nggak harus. Ini cukup dari depan putar ke kiri langsung terbuka bagasinya. Nah, ini untuk bagian jok ya, ini sudah empuk dan nyaman. Coba kita buka dulu plastiknya. Nah, seperti ini ya, mewah tampilannya untuk jok. Terus ini kita buka ya. Ini bagasinya besar sekali. Ini untuk ukuran 25 liter kurang lebih ya. Besar untuk nyimpen-nyimpen barang sudah sangat oke lah ini. Untuk tambahan sandaran di bagian belakang ini, kalau bawa anak-anak ataupun bawa orang tua ini cocok. Karena nggak takut apa namanya, nggak takut jatuh ya, nggak takut kejungkel. Nah, ini oke, seperti yang saya bilang tadi ya, ini kontak fisiknya tinggal putar ke kanan untuk menyalakan Uwinfly M75L ADV. Nah, seperti ini. Atau kalian bisa menggunakan kartu NFC nya. Ini tinggal tempel, mudah banget. Nah, ini bisa kalian copy
di handphone atau pakai KTP juga untuk ngidupin ini juga bisa. Next, nanti kita akan coba ya. Oke, untuk tampilan speedometer seperti ini ya. Ini ada persentase baterai di bagian kanan. Ini mudah banget untuk melihat kondisi baterai kita ada di berapa persen. Nah, kalau kita pakainya yang bar seperti ini kadang kurang akurat. Untuk persentasenya di sini sudah disediakan, jadi memudahkan kita untuk melihat kondisi baterai kita ada berapa persen. Terus ada mode parkir ya ini ya. Terus NFC ini tadi yang sudah kita coba. Di sini ada kilometer, terus ada speed ya. Oke Mas, kita geser ke sebelah kanan dulu. Sebelah kanan ini ada rem cakram ya, ini sudah menggunakan oli atau sudah menggunakan minyak. Sama persis dengan motor punya. Nah ini. Terus di sini ada tombol pengatur kecepatan. Nah, ini ada 3 speed ya. Di sini untuk standarnya itu speed 2. Geser ke sini Mas. Speed 2 ini standarnya ya. Kalau kita tambahkan menjadi speed 3. Oke, ini speed 3. Jadi, untuk tombol speed ya, tombol speed ini ada 3 tadi ya. 3 ini coba kita setel di 1 dulu. Ini larinya sampai berapa? Ini dalam kondisi baterai tinggal 2 bar atau 26%. Nah, untuk speed 1 lari di angka 34 km per jam. Lalu kita tambah menjadi di 43 km per jam. Kita tambah lagi, 1 lagi, speed 3 ya, sampai di 48 km per jam. Ini kalau baterainya full 100%, ini bisa mencapai di 50 km per jam. Nanti kita tes ride di jalan ya. Oke, jadi kita tambah lagi, pencet lagi, kembalinya ke speed 1 lagi. Nah, untuk di atasnya lagi kita ada tombol saklar lampu ya. Nah, ini untuk lampu senja dan juga untuk lampu variasi yang ada di samping ini ya, di bagian box nyala juga. Terus untuk lampunya sudah full LED tadi ya. Ini lampunya terang banget. Terus ada juga lampu jarak jauh dan lampu jarak dekat. Nah, ini nih. Oke, next kita sebelah kanan dulu, belum selesai ya. Di sini ada yang namanya tombol P atau tombol parkir. Nah, di sini menandakan parkir itu belum bisa digas. Coba kita gas. Belum bisa. Itu caranya bisa kalian pencet tombol ini atau bisa kalian rem kanan ataupun kiri. Kita coba pakai tombol ya. Sini langsung 0, ready. Kalau kita misalkan berhenti pas di pinggir jalan, mau kita pencet ini, dia kembali ke parkir. Nah, seperti ini. Terus yang di atasnya ini ada fitur cruise control atau autopilot, pengunci gas. Nah, ini kita coba ya. Misal kita perjalanan lumayan jauh, jadi tangan kita biar nggak capek, itu kita pakai fitur yang ini. Nah, misal kita pengen melaju di kecepatan 34 km per jam. Ini kita pencet aja sekali, lalu dia akan mengunci untuk speednya. Nah, ini kita sudah nggak perlu ngegas-ngegas lagi. Oke ya, saya ulangi ya. Untuk fitur cruise control ini, ketika kita ingin melaju di kecepatan tertentu, lalu kita akan melepas tangan kita agar tidak mengegas. Ini cukup kalian pencet 1 kali. Caranya digas dulu seperti ini. Setelah itu kita pencet sekali, lalu lepaskan. Nah, ini ada indikator cruise controlnya menyala. Nah, ini di 43 km per jam. Ini cara matikannya juga mudah. Jadi jangan khawatir nanti takut kalau nggak bisa kembali lagi ke normal gimana. Nah, ini caranya tinggal kalian rem kanan atau kiri, sudah kembali seperti semula. Nah, mudah banget. Seperti itu ya. Oke, next. Di sebelah kiri Mas, ini lampu yang udah kita jelaskan tadi ya, lampu jarak jauh dan jarak dekat. Ini ada lampu sein kanan dan sein kiri. Terus ada juga tombol klakson di sini. Nah, sepeda ya suaranya, karena ini masih kategori sepeda listrik. Oke ya, depan sudah, tengah sudah, atas sudah, lalu kita beralih ke bagian belakang. Nah, ini bagian belakang ini bodinya seperti ini ya. Ini hampir sama seperti motor, bodinya besar. Ini ada logo M75 Lithium ADV, emblem ini pakainya ya. Terus ini ada footstep di sini, fleksibel banget. Kalau kita butuh, kita tinggal dorong ke sini, bisa dipakai ya. Kalau nggak kepake, kita tinggal kembalikan. Nah, seperti itu.
Terus shocknya ini juga sudah menggunakan shock yang lebih besar dari ukuran sepeda listrik yang lain. Nah, yang terutama ini nih yang menarik dari M75 Lithium ADV ini. Ini sudah menggunakan dinamo 800 watt. Jadi untuk tarikannya lebih enak ya, lebih enteng, lebih kenceng. Ini ya, ini sudah nggak pakai rantai ya.